Eh, Selanjutnya untuk itu tadi strukturnya gitu ya, strukturnya secara garis besar seperti itu. Sedangkan tabel SEM ini tadi kan untuk perencanaan pembangunan katanya. Terus analisis apa sih yang bisa digunakan untuk dengan tabel SEM ini? Jadi analisis yang bisa kita gunakan di sini ada analisis deskriptif, kemudian ada analisis multiplier. Untuk analisis dampak ini mirip seperti yang di analisis input output gitu ya. Nanti akan menghasilkan satu matriks, namanya matriks multiplier, itu kita sebutnya sebagai matriks MA. Kemudian analisis dampaknya ini ada untuk dampak produksi, untuk dampak nilai tambah, value added, kemudian keterkaitan antar sektor lainnya, kemudian untuk kalau ada perubahan di pendapatan rumah tangga. Selanjutnya, yang namanya multiplier ini kita bisa dikomposisikan. Jadi kalau misalkan karena tadi ini transaksinya antar neraca gitu ya, dampaknya itu otomatis tidak langsung ke saat itu juga. Jadi dia memerlukan transmisi. Jadi untuk melihat transmisinya itu kita multiplier ini kita dekomposisikan. Dekomposisinya ada dua, ada aditif sama multiplikatif. Seperti ini. Jadi yang aditif penjumlahan ini seperti kalau kalian belajar time series gitu, ada dekomposisi, ada aditif, ada multiplikatif gitu ya. Jadi matriks MA ini terdiri dari namanya saja aditif, berarti dijumlahkan gitu, I tambah TA tambah O tambah CA. I itu adalah matriks injeksi, TA itu adalah matriks transfer, OA itu adalah open loop, CA itu adalah closed loop. Sedangkan untuk multiplikatif ini berarti perkalian. Jadi perkalian antara MA1, MA2, MA3. Detailnya ada di dalam slide gitu ya. Selanjutnya untuk analisis kita juga bisa gunakan untuk structural path analysis gitu. Jadi ini contoh dampak adanya pembangunan infrastruktur. Jadi kalau ada pembangunan infrastruktur, terus dampaknya terhadap, misalkan dia terhadap sektor konstruksi, otomatis di sektor konstruksi itu ada industri semen, kemudian ada pemodalan, terus ada tenaga kerja. Nah, terus di industri semen ini sendiri ada tenaga kerja di industri semen, terus dampaknya bagaimana ke pendapatan rumah tangga, terus modal itu juga dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga itu seperti apa. Jadi sesuai dengan namanya sosial ekonomi. Selanjutnya untuk analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang bisa ditampilkan di sini ada pertama kita cek dulu struktur tabel yang digunakan, karena struktur tabel itu menyesuaikan kebutuhan analisis. Tadi seperti yang saya bilang, setiap neraca endogen itu bisa kita breakdown menjadi beberapa item lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi neraca faktor produksi di breakdown menjadi tenaga kerja sama bukan tenaga kerja, kemudian institusi dibagi lagi menjadi 3, rumah tangga, korporasi atau perusahaan, terus sama pemerintah. Rumah tangga itu nanti bisa di breakdown lagi misalkan menjadi rumah tangga miskin, rumah tangga. Jadi kalau misalkan bisa saya gambarkan seperti ini, misalkan neraca institusi gitu ya, neraca institusi. Jadi misalkan kalau strukturnya neraca institusi, ini kan terbagi menjadi 3 gitu. Ada rumah tangga, kemudian ada korporasi, misalkan, kemudian ada lagi di sini pemerintah. Misalkan saya ingin membreakdown rumah tangga ini menjadi 2 gitu ya. Ada rumah tangga pertanian, jadi yang dia kepala rumah tangganya itu, atau misalkan pendapatannya berasal dari pertanian, ada yang non pertanian. Seperti ini. Ini pun juga masih saya bisa breakdown lagi menjadi misalkan rumah tangga pertanian itu ada yang pertanian gurem sama yang pertanian
bukan pertanian gurem gitu ya, yang kalau gurem itu kan yang lahannya luasnya kurang dari 1,5 hektar gitu. Kemudian untuk yang non pertanian, misalkan saya bisa breakdown lagi, misalkan di sini ada industri gitu ya, terus sama jasa misalkan. Terus misalkan industrinya lagi saya breakdown lagi menjadi misalkan industri apa nih? Misalkan industri migas sama industri non migas. Bisa saja seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat dampak kebijakan misalkan di sektor migas gitu ya, misalkan di sini, maka kita bisa buat strukturnya itu menjadi seperti ini. Jadi tergantung dari kebutuhan analisisnya. Terus yang kedua, kita bisa menganalisis untuk PDB atas dasar harga faktor. Jadi kita bisa lihat nanti di tabelnya saya perlihatkan. Kemudian kita bisa lihat konsumsi rumah tangga, tabungan rumah tangga, ekspor impor, kemudian kita bisa lihat kebocoran yang terjadi di negara kita gitu. Jadi kalau misalkan konsumsi rumah tangga tadi kan institusi misalkan di breakdown menjadi 3 gitu ya, ada rumah tangga, ada korporasi atau perusahaan sama ada pemerintah. Nanti kan yang rumah tangga ini kita bisa lihat alokasi pendapatannya seperti apa, kemudian transfernya seperti apa, lalu tabungannya seperti apa, itu bisa kelihatan dari sini. Lalu ada ekspor impor ini biasanya transaksi dengan luar negeri. Jadi kalau neraca lainnya ini adalah luar negeri, maka transaksi yang di sini ini adalah transaksi dengan luar negeri. Nah, ini terjadi ketika kita punya kegiatan produksi menghasilkan barang, kita keluar gitu. Jadi ada ekspor. Kemudian ada investasi juga di sini. Lalu untuk analisis dampak, jadi ada 2 tadi analisis besarnya gitu ya, ada analisis deskriptif sama analisis dampak. Ini pada prinsipnya sama seperti, hampir sama gitu, seperti analisis dampak di tabel I/O. Kemudian dia juga menggunakan multiplier, matriks yang multiplier. Cara mendapatkannya juga kurang lebih sama seperti dengan yang di tabel input-output, jadi nanti dia dibagi dengan totalnya. Lalu transmisinya dengan multiplier, ini tadi yang saya sebutkan, jadi kalau misalkan nanti ada MA, jadi kalau misalnya sama dengan MA dikali X seperti ini ya, ini kan adalah multipliernya gitu ya. Maka transmisinya itu kan, tadi kan ini adalah dampak neraca, perubahan pada neraca eksogen terhadap neraca endogen gitu, terhadap neraca endogen. Jadi mirip seperti kita membaca koefisien gitu ya, koefisien regresi. Nah, ini transmisinya itu kan neraca endogen ini kan banyak gitu ya tadi ya, terdiri dari 3 neraca endogen gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin lihat transmisinya, tadi ada neraca faktor produksi, kemudian ada neraca institusi, lalu ada neraca apa tadi kegiatan produksi gitu ya, neraca kegiatan produksi. Ini kita nggak langsung serta-merta dampak di neraca eksogen ini langsung ke neraca faktor produksi aja, enggak. Tapi misalkan perubahan neraca eksogen yang menyangkut ke neraca faktor produksi, pertama-tama mungkin dia akan mengenai ke dirinya sendiri. Kemudian nanti dia akan ke neraca yang lainnya. Jadi ini ke neraca yang lainnya. Jadi pertama dia terhadap dirinya sendiri, kemudian yang kedua ini terhadap dirinya sendiri gitu ya. Terus yang kedua dia terhadap yang lainnya gitu. Ini yang keduanya. Selanjutnya setelah terkena yang lainnya, nanti dia akan berdampak terhadap ke seluruh perekonomian. Ini yang ketiganya. Jadi yang warna hijau ini yang ketiga. Jadi ini makanya kita perlu yang namanya dekomposisi. Jadi kita perlu lakukan yang namanya dekomposisi. Nah, dekomposisi ini ada 2 tadi ya.
ada dekomposisi aditif, ada yang multiplikatif. Nah, kapan kita menggunakan yang dekomposisi aditif, kapan kita gunakan yang multiplikatif, tergantung dari analisis yang akan kita gunakan. Jadi, analisisnya itu seperti apa. Ya, nanti kita lanjutkan untuk tabel SNI, tabel SEM yang 2008-nya gitu ya, supaya dapat gambaran jelasnya gitu untuk data realnya. Tapi kurang lebih demikian gambaran besar tentang tabel social accounting matrix.